Sistem Super Devouring. Bab 366, Tingkat ke-10 Kedewasaan. Ye Xuan telah menggunakan Beast King Rage beberapa kali sebelumnya. Jika dia menggunakannya lagi, dia harus memakan 100 mayat binatang suci dengan 10 kekuatan naga, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Dia juga tidak tahu apakah dia akan membutuhkan 100 mayat binatang suci dengan 20 kekuatan naga saat dia menggunakan Beast King Rage berikutnya. Simpan sebanyak mungkin. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak punya pilihan. Jika dia tidak membunuh kedua orang ini, dia tidak bisa melarikan diri. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Ye Xuan berbinar. Sayang sekali menyia-nyiakan satu Beast King Rage, tetapi jangan lupa bahwa kedua orang itu mungkin memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga. Ganti. Mata Ye Xuan membelalak, siap menggunakan Beast King Rage. Dengan 19 kekuatan naga, jika dia menggunakan Beast King Rage, dia akan langsung meningkat menjadi 25 naga, dan dia pasti bisa membunuh dua orang di depannya dalam hitungan detik. Namun, pada saat ini, suara perintah sistem tiba-tiba bergema di benaknya. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan sekarang menjadi 100%, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Ketika Ye Xuan mendengar suara perintah ini, ekspresinya menjadi kental. 100%. Kekuatannya berlipat ganda. Haha, Tuhan benar-benar membantuku. Ye Xuan tiba-tiba meraung keras, dan serangannya langsung berlipat ganda. Apa? Pria tua bermata satu dan pria paruh baya itu sama-sama terkejut. Awalnya, mereka setara dengan Ye Xuan, tetapi sekarang, mengapa serangan Ye Xuan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Kemahiran 100%, keterampilan pedang Tian Feng orang ini benar-benar telah dilatih hingga kemahiran 100%. Seseorang di kubu Sekte Sui Yue berseru. Apa, kemahiran 100%? Ketika ini dikatakan, mata semua orang terbelalak, tidak dapat mempercayainya. Keterampilan pedang Tian Feng sebenarnya diciptakan oleh seorang master Sekte Sui Yue ratusan tahun yang lalu. Setelah menciptakan seni bela diri ini, ia menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya. Ia adalah orang pertama yang mempraktikkan ilmu pedang Tian Feng hingga 100%. Namun, setelahnya, tidak ada seorang pun yang dapat mempraktikkan seni bela diri ini secara maksimal, bahkan tidak seorang pun. Jika seni bela diri dipraktikkan secara maksimal, kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Tidak ada satu pun orang yang hadir yang telah mempraktikkan seni bela diri secara maksimal, yang menunjukkan betapa sulitnya seni bela diri itu. Dan sekarang, mereka benar-benar muncul. Dua pencuri tua, mati. Ye Xuan begitu sombong sehingga ia mengejar lelaki tua bermata satu dan lelaki paruh baya itu. Dengan kekuatan 2 kali lipat, ditambah bonus 40% ilmu pedang dari garis keturunan Santo Pedang, Ye Xuan menjadi semakin berani. Mereka berdua sudah mulai mundur. Mereka mengerti bahwa Ye Xuan saat ini bukan lagi seseorang yang dapat mereka lawan bersama. Pergi! Teriak lelaki tua bermata satu itu. Apa kau bercanda? Datanglah kapanpun kau mau dan pergilah kapanpun kau mau. Ye Xuan mencibir, memegang pedang pembunuh naga di kedua tangannya, dan menebas kedua orang itu secara diagonal. 8 pedang pembunuh naga yang sunyi, penghakiman naga. Tidak bagus. Lelaki tua bermata satu itu bereaksi cepat dan melompat menjauh dengan cepat. Swiss. Kilatan cahaya dingin lewat, langsung menembus tubuh lelaki paruh baya itu, membelahnya menjadi dua. Jurus ini adalah kartu truf Ye Xuan, dengan kekuatan besar, menunggu saat lawan melarikan diri untuk melakukannya, untuk mengejutkannya. Melihat lelaki paruh baya itu jatuh, lelaki tua bermata satu itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dan mengungsi dengan kecepatan penuh. Ye Xuan menelan beberapa pil dan segera menyusul. Baru saja, dia bisa melawan Ye Xuan dengan kedudukan yang setara dalam situasi 2 lawan 1. Sekarang dalam situasi 1 lawan 1, lelaki tua bermata satu itu tidak akan bertahan lama. 3 detik kemudian. Tidak. Lelaki tua bermata satu itu melolong ke langit, dan kemudian dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya, dan kepalanya dipenggal oleh Ye Xuan. Dua penguasa kekuatan 21 naga semuanya tewas di tangan Ye Xuan. Kekuatan ini telah mengejutkan para master dari 3 sekte yang mengikutinya. Haruskah kita mengambil tindakan? Seorang tetua dari Sekte Bulan Perak bertanya dengan suara rendah. Jangan lakukan itu. Orang ini sangat kuat dan pasti memiliki latar belakang yang hebat di belakangnya. Jangan gegabah membuat musuh. Seorang tetua segera berkata.
Saat ini, ada lebih dari 10 master dari 3 sekte di sini, dan masing-masing dari mereka melampaui kekuatan 20 naga. Namun, kekuatan Yesuan yang kuat membuat mereka takut. Setelah membunuh lelaki tua bermata satu itu, Yesuan juga melirik para tetua ini, lalu mengambil cincin Qiankun dari dua mayat itu dan menghilang di depan sekelompok orang ini. Titik. Setelah pergi, Yesuan memanggil Megatron dan menemukan tempat yang tenang, yaitu puncak gunung. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 20 naga. Ada beberapa hal baik di cincin Qiankun lelaki tua bermata satu dan lelaki paruh baya itu. Yesuan menelannya secara langsung dan berhasil menembus kekuatan 20 naga. Adapun hal-hal lain di cincin Qiankun, tentu saja ada yang diharapkan Yesuan, yaitu, seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga, dan mereka berdua mempelajari seni bela diri gerakan tubuh yang sama. Ding, tuan rumah telah mempelajari gerakan tubuh Tianchan, dan level saat ini adalah 10%. Harus dikatakan bahwa Yesuan menghasilkan banyak uang kali ini. Teknik tubuh Tianken adalah yang terbaik di antara seni bela diri tingkat surga tingkat rendah. Satu-satunya kekurangannya adalah dapat merusak meridian kaki, dan ramuan mahal harus digunakan secara teratur. Namun, ini sangat cocok untuk Yesuan, yang memiliki darah Wanhua. Teknik pedang angin surgawi memiliki darah pedang suci, sehingga dapat dikultivasikan dengan sangat cepat. Saya khawatir saya perlu bekerja keras untuk mempelajari teknik tubuh Tianken ini. Yesuan bergumam. Pada saat ini, roh batu di sebelahnya tiba-tiba melompat berdiri dan melambaikan dua lengan seukuran korek api. Kamu menginginkan instrumen surgawi itu? Oke, semuanya untukmu. Yesuan mengangguk dan langsung mengeluarkan sejumlah besar instrumen surgawi, lebih dari 50 jumlahnya. Jika instrumen surgawi ini dijual, mereka bisa membeli dua seni bela diri tingkat surga. Namun, jika semua ini diberikan kepada Megatron, itu seharusnya bisa menaikkannya ke alam hampir 20 naga. Kali ini, selain keuntungan ini, Yesuan juga memiliki banyak seni bela diri tingkat surga. Dia mencatat seni bela diri ini satu persatu ke dalam sistem devouring, dan kemudian melakukan fusi seni bela diri. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Serangkaian suara cepat terdengar, dan wajah Yesuan menjadi semakin tidak berdaya, karena total 10 seni bela diri tingkat surga semuanya gagal bergabung. Meskipun seni bela diri yang gagal menyatu masih dapat dipelajari, Yesuan, yang telah menguasai 100% teknik pedang angin surgawi, tidak perlu melakukannya. Pada hari-hari berikutnya, ia berlatih teknik tubuh sisa surgawi di sini. Dengan kualifikasinya, ia juga mengolah teknik tubuh sisa surgawi hingga 40% dari tingkatnya. Saat ini, sudah 7 hari sejak berakhirnya konferensi seni bela diri. Teknik tubuh tingkat surgawi 40% setidaknya telah menggandakan kekuatanku. Dengan ranah kekuatan naga 20 milikku, aku takut aku dapat melawan master dari 27 atau 28 naga. Jika aku menggunakan amarah Raja Binatang, aku dapat membunuh master dari 30 naga. Yesuan penuh percaya diri. Dalam 7 hari ini, Megatron juga mencerna senjata-senjata surgawi itu dan kekuatannya tumbuh menjadi 20 kekuatan naga. Bab 367 Pencuri Bulan Perak. Hari ini, Yesuan ingin pergi ke sebuah kota untuk mendapatkan beberapa material, lalu memurnikan peralatan dan ramuan surgawi. Dia menunggangi Megatron dan langsung datang ke kota terbesar di dekatnya. Saat ini, hari sudah gelap. Namun, saat dia hendak mendarat di kota itu, sekelompok orang bergegas keluar kota dengan cepat. Cepat, kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Berani sekali, dia bahkan berani merampok barang-barang sekte bulan perak milikku, dia mencari kematian. Barang-barang ini sangat berharga, kita harus mendapatkannya kembali. Pencuri bulan perak, jangan kabur. Ada banyak suara dan raungan di bawah, dan Yesuan, yang menunggangi Megatron, mendengarnya dengan jelas. Pencuri bulan perak. Ketika dia mendengar nama ini, sosok Yesuan gemetar. Dia juga pernah mendengar nama pencuri bulan perak ini. Orang inilah yang membentuk pasukan pencuri. Pasukan ini disebut kelompok bulan perak, yang khusus merampok barang-barang dari sekte bulan perak, sekte bulan air, dan sekte bulan fajar. Gara-gara pencuri bulan perak kecil inilah ia disalahpahami dan diburu oleh manajer toko sekte Xiao Yue. Pencuri bulan perak kecil ini adalah pemimpin kelompok bulan perak. Konon katanya, ia sangat ahli dalam ilmu bela diri dan bisa datang dan pergi bagai angin. Bahkan para master dengan 30 naga pun tidak bisa mengejarnya.
Kenapa ia dikejar oleh sekelompok orang dengan lebih dari 10 naga hari ini? Ye Xuan berpikir dengan heran. Pergilah, semuanya, cepatlah. Pencuri bulan perak kecil ini terluka parah oleh Master Sekte beberapa hari yang lalu. Kekuatannya paling banyak hanya 30%. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Seorang manajer Sekte Bulan Perak berteriak. Mendengar ini, Ye Xuan akhirnya mengerti bahwa ia terluka parah. Untuk sementara, ia pun menjadi tertarik pada pencuri bulan perak kecil ini. Seorang pencuri bulan perak kecil yang mencuri banyak bahan alam dan harta karun dari 3 sekte pastilah orang kaya. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan membunuh orang demi harta karun dapat dilihat di mana-mana. Jadi, dia berpikir apakah akan mengambil tindakan secara langsung. Namun, mengingat tempat ini dekat dengan kota, dia memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Pencuri bulan perak, jangan lari. Selusin Master mengejar pencuri bulan perak, yang mengenakan pakaian perak dan topeng perak, sementara Ye Xuan mengawasi dari atas. Kedua kelompok berlari selama 10 menit sebelum mereka berhenti. Tidak, tepatnya, pencuri bulan peraklah yang berhenti. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa melarikan diri? Apakah kamu ingin melawan? Ye Xuan berhenti di udara dan menatap kedua kelompok yang berada dalam kebuntuan di bawah. Pada saat ini, pencuri bulan perak tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menyerang Sekte Bulan Perak. Mencari kematian. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang mengepung pencuri bulan perak dan melancarkan serangan. Tetapi orang-orang ini semua ditangani oleh pencuri bulan perak dalam waktu 10 detik. Tidak ada satu pun yang tersisa. Hah? Bukankah kau bilang bahwa pencuri bulan perak terluka parah? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan bertarung 20 naga? Ye Xuan, yang menyaksikan semua ini, sangat terkejut. Kekuatan pencuri bulan perak ini mungkin sekitar 22 naga, yang sangat bagus. Sepertinya berita itu salah. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Saat ini, dia berada di balik pohon besar, mengamati dengan tenang. Ketika pencuri bulan perak bertarung dengan para pengejar dari Sekte Bulan Perak ini, dia diam-diam jatuh ke hutan di sebelah kiri dan bersembunyi menggunakan darah macan tutul bayangan. Sekarang pencuri bulan perak telah membunuh semua orang ini, sekarang saatnya baginya untuk bertindak. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakangnya. Dia paling suka memanfaatkan kesempatan seperti ini. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, tim lain tiba-tiba datang dari kejauhan, membuatnya berhenti. Tim ini beranggotakan 5 orang. Mereka mengenakan pakaian para tetua Sekte Bulan Perak. Mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka berjumlah sekitar 25 naga, dan pemimpinnya adalah seorang ahli dari 27 naga. Apakah kau di sini untuk menangkap tuan dari pencuri bulan perak? Ye Xuan menahan diri. Ia masih bisa menghadapi 4 naga 25 dan 1 naga 27. Namun, dengan cara ini, ia akan melawan Sekte Bulan Perak. Tim itu sangat cepat dan dengan cepat menyerbu ke depan pencuri bulan perak. Yang aneh adalah bahwa pencuri bulan perak tidak melarikan diri. Mungkinkah ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri? Pencuri bulan perak, akhirnya aku menangkapmu. Menyerahlah dan kembalikan barang-barang milik Sekte Bulan Peraku. Mungkin Master Sekte masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tetua. Naga ke-27 yang memimpin tim berteriak dingin. Haha, apakah kau bercanda? Pencuri bulan perak tertawa. Setelah mendengar suara ini, 5 tetua Sekte Bulan Perak yang hadir juga tercengang sejenak. Mereka sepertinya pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Tetua naga ke-27 berteriak dingin dan tiba-tiba bergegas keluar. Keempat Master Naga ke-25 di belakangnya juga dengan cepat bergegas menuju pencuri bulan perak. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hutan di sebelah kanan dan dengan cepat bergegas di depan pencuri bulan perak. Apakah ada kaki tangan? Kelima tetua itu semua terkejut karena mereka melihat bahwa kecepatan bayangan hitam itu lebih cepat dari mereka. Setelah bayangan hitam itu keluar, ia menghalangi pencuri kecil Yin Yue, dan kemudian membunuhnya. Yang terbang di luar tubuhnya adalah 3 naga terbang besar. Kekuatan 30 naga. Tidak bagus, mundur. Tetua terkemuka membelalakkan matanya dan berteriak. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang master dengan kekuatan 30 naga muncul di sini? Anda tahu, ini adalah master setingkat dengan pemimpin Sekte Yin Yue mereka. Bahkan jika mereka berlima bergabung, mereka mungkin bukan lawan dari pihak lain.
Jadi mereka harus mundur. Mau pergi. Mata pria berpakaian hitam itu bersinar, dan dia langsung membunuh di depan seorang tetua, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sebuah kepala melayang. Langsung membunuh. Tetua Chen. Melihat ini, seorang tetua yang memiliki hubungan baik dengan almarhum langsung tersipu dan berteriak, "Dasar pencuri, aku akan melawanmu." Namun, ada celah besar antara 25 naga dan 30 naga. Kecuali jika Anda seorang jenius, mustahil untuk bertarung demi satu. Desis. Kepala lain melayang, dan tetua kedua jatuh. Bayangan hitam itu begitu kuat sehingga dia membunuh dua tetua dalam sekejap mata. Dan itu hanya butuh 1 detik. 2 orang dalam 1 detik, itulah perbedaannya. Setelah sedetik lagi, dua tetua lainnya dengan kekuatan 25 naga juga terbunuh olehnya. Sekarang, hanya kekuatan 27 naga yang tersisa. Berhenti, aku adalah tetua agung dari Sekte Bulan Perak, kau berani membunuhku. Tetua yang memimpin panik dan berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, pedang pria berpakaian hitam itu menebas tanpa ragu-ragu dan langsung memotong tenggorokan tetua itu. Swiss. Kepala terakhir terbang. Tim tetua yang bertanggung jawab untuk menangkap pencuri bulan perak itu benar-benar musnah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jika aku menggunakan amarah Raja Binatang Buas, aku khawatir aku hanya bisa bertarung untuknya dan akan sulit untuk membunuhnya. Ye. Suan menggigil di udara. Pria berpakaian hitam itu kejam dan sangat cepat, dan dia tidak yakin bahwa dia bisa menang. Bab 368 Wajah Sejati. Pada saat ini, pencuri Silver Moon kecil di bawah sudah mulai membersihkan medan perang, dan pria berpakaian hitam juga melepas cadarnya, menampakkan seorang pria paruh baya dengan penampilan biasa. Ayah, Anda benar-benar kejam. Dia adalah tetua agung dari Sekte Silver Moon kami. Pencuri Silver Moon kecil berkata sambil membersihkan. Lalu kenapa? Pria parubaya itu tampak dingin, tanpa ekspresi apapun. Ayah, Anda benar-benar berdarah dingin. Tetua agung telah mengabdikan dirinya untuk Sekte Silver Moon kami selama bertahun-tahun, tetapi Anda sama sekali tidak ragu-ragu saat menyerang. Pencuri Silver Moon kecil itu juga melepas cadarnya, menampakkan seorang pria muda. Jika tetua dari 27 naga tiba-tiba sadar dan melihat kedua orang ini, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mati lagi. Dia sangat akrab dengan pencuri Silver Moon kecil ini, karena pencuri Silver Moon kecil ini adalah tuan muda dari Sekte Silver Moon. Dan pria berpakaian hitam itu adalah tuan dari Sekte Silver Moon. Singkatnya, tetua agung itu mati di tangan orang-orangnya sendiri. Tetua itu telah memimpin kota Kuancang selama bertahun-tahun, dan dia telah melakukan banyak hal yang memalukan. Beberapa hari yang lalu, dia juga menyerang tim pengiriman Sekte Yinyuku, dan kemudian menyalahkan grup Yinyuku. Dia pantas mati. Pemimpin Sekte Yinyu mendengus dingin. Bukankah kita melakukan hal yang sama? Pencuri Yinyu memasukkan semua cincin Qiankun ke dalam tas kain dan berjalan mendekat. Jangan bicara omong kosong, barang-barang ini akan dijatuhkan seperti biasa. Aku akan kembali ke Sekte Yinyu terlebih dahulu. Pemimpin Sekte Yinyu berkata, mengenakan syal wajah hitam dan pergi dengan cepat. Pencuri Yinyu menimbang cincin Qiankun di tas kain, lalu mengenakan syal wajah dan berlari menuju hutan. Secara kebetulan, hutan di depannya adalah tempat Yesuan bersembunyi. Grup Yinyu sebenarnya dibentuk oleh pemimpin Sekte Yinyu, dan mereka mengatur situasi seperti itu. Sungguh menakjubkan. Yesuan mendengar percakapan antara keduanya dan rasa luar biasa. Siapa yang mengira bahwa pemimpin Sekte Bulan Perak telah membentuk kelompok Bulan Perak yang terkenal, yang didedikasikan untuk merampok dan membunuh personel pengiriman dari 3 sekte, dan pemimpin itu bahkan membunuh kepala tetua sektenya sendiri dengan tangannya sendiri. Jika ini diceritakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, faktanya ada di depannya, dan inilah yang Yesuan dengar dengan telinganya sendiri. Yesuan, yang bersembunyi di hutan, menatap pencuri bulan perak yang berjalan ke arahnya, matanya berkedip-kedip. Itu benar-benar belalang sembah yang mengintai jangkrik, sementara burung oriole menunggu di belakang. Awalnya, dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Master Sekte Bulan Perak dengan kekuatan 30 naga. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa pencuri bulan perak terluka parah oleh Master Sekte Bulan Perak, yang pasti salah, dan itu adalah sandiwara yang dimainkan oleh kedua ayah dan anak itu. Namun, ada desas-desus bahwa pencuri bulan perak dapat menghadapi orang kuat dengan kekuatan 30 naga, yang seharusnya benar.
Namun, yang harus dihadapi pencuri bulan perak selanjutnya adalah serangan Ye Xuan. Namun, ketika pencuri bulan perak hanya berjarak 100 meter dari tempat Ye Xuan bersembunyi, tiba-tiba ada sedikit gerakan di hutan. Ye Xuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, mengerutkan kening, dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Pemimpin Sekte Bulan Perak pasti telah menemukanku, berpura-pura pergi, dan kemudian menyerangku dari belakang. Dia langsung mengetahui bahwa pencuri bulan perak ini sebenarnya adalah umpan. Raja binatang buas itu marah, bunuh. Dia membelalakan matanya dan langsung menggunakan kartu truf terbesarnya. 20 kekuatan naga di tubuhnya langsung melonjak menjadi 27 kekuatan naga, dan pedang 8 desolate sudah ada di tangannya, dan kemudian dia menebasnya tiba-tiba. Pedang pembunuh naga 8 desolate, penghakiman naga. Mati. Pencuri bulan perak juga bersiap, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan benar-benar memiliki 27 kekuatan naga, dan seni bela diri yang dia tunjukkan sangat cepat. Desis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terbelah dua oleh penghakiman naga. Sebelum kedua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, cincin Qian Kun di tangannya dan tas kain yang berisi sejumlah besar cincin Qian Kun dirampok oleh Ye Xuan. Telan. Ye Xuan menuangkan semua benda di cincin Qian Kun ke dalam ruang telan, lalu langsung menelannya. Ding, tuan rumah telah menembus 25 kekuatan naga. Meskipun benda-benda ini hanya meningkatkan kekuatan naganya sebanyak 5, jangan lupa bahwa dia baru saja menggunakan amarah Raja Binatang, yang dapat meningkatkan kebugaran fisiknya hingga 30%. Bunuh anakku, aku ingin hidupmu. Sebuah bayangan hitam bergegas keluar dari hutan, itu adalah pemimpin Sekte Bulan Perak. Namun, ketika dia melihat jumlah naga terbang yang terbang di sekitar Ye Xuan, dia tercengang. Total ada 6 naga terbang. 4 besar dan 3 kecil. 33 kekuatan naga. Dan dia hanya memiliki 30 kekuatan naga, yang 3 kekuatan naga lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin ada seorang master dengan 33 kekuatan naga di daerah ini? Ini tidak mungkin. Pemimpin Sekte Bulan Perak berhenti sejenak. Daerah ini dipimpin oleh Sekte Bulan Perak, Sekte Xiao Yue, dan Sekte Sui Yue, tetapi jika ketiga sekte ini ditempatkan di wilayah Luoxia, mereka tidak akan diberi peringkat sama sekali. Jika Luoxiayu adalah sebuah negara, maka gabungan lingkup pengaruh ketiga sekte tersebut hanya dapat dianggap sebagai desa kecil, dan itu juga merupakan desa yang sangat miskin. Pada saat ini, Ye Xuan menyeringai dan bergegas ke arahnya. Kecepatannya mungkin 2 kali lebih cepat darinya. Cepat. Sangat cepat. Pemimpin Sekte Bulan Perak secara tidak sadar mengangkat pedang panjangnya untuk melawan, tetapi saat berikutnya, wajahnya kembali tenggelam. Teknik pedang angin surgawi dengan kekuatan api 100%. Hati pemimpin Sekte Bulan Perak menjadi dingin, dan dia telah menunjukkan ekspresi putus asa. Jika orang sekuat itu ingin membunuhnya, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Hiss. Serangkaian suara renyah terdengar di hutan, diikuti oleh suara kepala jatuh ke tanah. Pemimpin Sekte Bulan Perak, 30 kekuatan naga, tewas. Ye Xuan menyeringai. Kali ini dia benar-benar beruntung menemukan hal seperti itu. Ada banyak hal di cincin Qian Kun Yinyu pencuri kecil, ditambah lebih dari 20 cincin Qian Kun, yang secara langsung memungkinkannya untuk menerobos ke 25 kekuatan naga. Sekarang, dia ingin melihat berapa banyak hal baik yang ada di cincin Qian Kun pemimpin Sekte Bulan Perak. Bagus, itu hebat, rasanya sangat enak. Ye Xuan menuangkan semua hal di cincin Qian Kun ke dalam ruang melahap, dan kemudian melahapnya. Ding, tuan rumah telah menerobos ke kekuatan 28 naga. Ketika dia mendengar perintah sistem ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Setelah amplifikasi hebat dari Raja Binatang, dia juga mencapai 37 naga. Jika dia menambahkan metode tubuh Tian Chan dan 20% kecepatan gerakan, kecepatannya mungkin melebihi kecepatan rata-rata 40 orang kuat naga. Itu lompatan besar. Kali ini, Beast King Rampage menghabiskan 100 mayat dari 20 kekuatan naga. Kali berikutnya, itu akan menjadi mayat dari 30 kekuatan naga. Lebih baik menggunakan lebih sedikit Beast King Rampage ini. Ye Xuan sangat sedih. Mayat binatang suci yang dibutuhkan untuk Beast King Rampage akan meningkat seiring dengan wilayahnya dan berapa kali dia menggunakannya. Untungnya, panennya tidak murah, kalau tidak, dia tidak akan mampu membeli Beast King Rampage berikutnya. Ayo pergi dulu. Ye Xuan memanggil Megatron, pergi dengan cepat, dan kemudian menemukan tempat untuk beristirahat. Bab 369 Sekte Pohon Harta Karun.
Kelompok bulan perak adalah kelompok pencuri yang ditakuti di daerah ini. Ada banyak harta karun alam di cincin Qian Kun milik pencuri bulan perak dan Master Sekte bulan perak, serta banyak biji dan peralatan surgawi. Ye Xuan mengeluarkan sejumlah besar biji yang tidak berguna dan peralatan surgawi bermutu rendah. Ini semua adalah makanan untuk Megatron. Megatron melihat tumpukan makanan dan segera melompat dengan gembira dan mulai makan dengan panik. Bagaimana kalau mengikutiku? Oke. Ye Xuan bertanya dengan ragu-ragu. Megatron mengangguk dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Setelah mengambil rencana pertumbuhan binatang suci, selama ada sumber daya, kecepatan pertumbuhannya tidak jauh lebih lambat dari Ye Xuan. Selain hal-hal ini, tentu saja ada banyak hal baik. Master Sekte Bulan Perak, ada banyak seni bela diri di cincin Qian Kun, di antaranya ada lebih dari 30 ilmu pedang surgawi. Pada saat ini, Ye Xuan sedang menggabungkan seni bela diri surgawi ini. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Ding, fusi seni bela diri gagal. Serangkaian perintah sistem berbunyi. Sial, bukankah tingkat keberhasilan ini terlalu rendah? Aku telah bergabung 25 kali, menggunakan 50 seni bela diri tingkat surga yang berbeda, tetapi aku tidak berhasil satu kali pun. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Dia memperkirakan bahwa kemungkinan fusi seni bela diri ini bahkan mungkin tidak mencapai 5%. Dengan pengalaman bermain game daring selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa fusi seni bela diri ini adalah lubang tanpa dasar. Meskipun teknik pedang Tian Feng hanya kalah di antara seni bela diri tingkat surga tingkat rendah, teknik ini telah dipraktikkan oleh Ye Xuan dengan sempurna. Ye Xuan berpikir bahwa jika dia tidak mendapatkan seni bela diri tingkat atas semacam itu, dia tetap akan menggunakan teknik pedang Tian Feng terlebih dahulu. Masih banyak hal baik di cincin Qian Kun milik Master Sekte dari Sekte Bulan Perak. Ye Xuan akan memeriksanya di periode waktu berikutnya. Hah! Sebuah peta. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah peta kuno. Peta ini dilukis di atas sejenis kulit binatang. Tidak terlihat seperti peta harta karun, tetapi ada lokasi dan paragraf di atasnya. Setelah membacanya, Ye Xuan juga mengerti apa peta ini. Ini memang peta harta karun, tetapi ada banyak sekali peta seperti ini, dan tempat yang ditandai dengan tanda silang pada peta itu adalah situs yang disebut Sekte Baoshu. Jadi begitulah. Seseorang menemukan reruntuhan Sekte Baoshu yang hancur 1000 tahun yang lalu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjelajahinya, jadi mereka menggunakan metode ini untuk mengumpulkan sejumlah besar master untuk menjelajahinya. Tempat di peta ini hanyalah tempat berkumpul. Tidak ada yang tahu pintu masuk ke sekte itu. Jika Anda tertarik, Anda dapat datang dalam tanggal tertentu. Sekte Baoshu. Biar aku periksa dulu sekte apa ini. Ye Xuan berpikir dan langsung pergi. Jelas, dia sangat tertarik dengan tempat ini, dan hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum waktu berkumpul, jadi dia harus bersiap. Dia pertama-tama terbang ke sebuah kota di Megatron dan kemudian bertanya tentang berita Sekte Baoshu. Sekte Baoshu juga merupakan sekte terkenal 1000 tahun yang lalu, dikenal oleh wanita dan anak-anak. Ketika Sekte Baoshu mencapai puncaknya, sekte ini memiliki 3000 murid, dan pemimpinnya adalah seorang guru dengan kekuatan 50 naga. Semua murid Sekte Baoshu menanam harta karun alam, dan harta karun alam di daerah itu hampir semuanya berasal dari Sekte Baoshu. Namun, sesuatu terjadi kemudian, yang menyebabkan kehancuran Sekte Baoshu. Tiba-tiba, sebuah rumor menyebar di Sekte Baoshu. Dikatakan bahwa Sekte Baoshu menanam pohon harta karun 7 warna, yang dapat menghasilkan buah 7 warna setiap 10 tahun. Jika seseorang mengambil buah 7 warna ini, mereka dapat langsung menembus hingga 60 kekuatan naga. Saat itu, para guru sekte terkuat di daerah itu hanya memiliki 55 naga. Paling banyak. Satu buah 7 warna diproduksi setiap 10 tahun, yang berarti bahwa seorang master dengan 60 kekuatan naga dapat dibudidayakan dalam 10 tahun. Oleh karena itu, Sekte Baoshu menjadi incaran semua orang dan dihancurkan oleh beberapa sekte. Semua anggota tingkat tinggi Sekte Baoshu meninggal, dan banyak murid terbunuh dan terluka. Namun, setelah sekte-sekte yang bersatu ini menghancurkan Sekte Baoshu, mereka menemukan bahwa tidak ada pohon harta karun 7 warna sama sekali. Seseorang dengan sengaja menyebarkan rumor dan mereka digunakan oleh orang lain. Tetapi hal-hal telah terjadi, jadi mereka keluar semua dan menghancurkan Sekte Baoshu. Sumber daya di dalamnya dijarah, dan Sekte Baoshu dihancurkan. Hari ini, Ye Xuan mendapatkan peta ini. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkannya.
Kata-kata di peta menunjukkan bahwa pohon harta karun 7 warna benar-benar ada, karena sekte Baoshu yang dihancurkan 1000 tahun yang lalu hanyalah tempat untuk menutupi jejak orang. Pohon harta karun 7 warna berada di tempat lain, dan orang yang membudidayakan pohon harta karun 7 warna adalah pemimpin sekte Baoshu. Dalam hal ini, Ye Xuan juga meragukan keaslian ini, tetapi dia memperkirakan banyak orang akan memilih untuk pergi. Jika pohon harta karun 7 warna benar-benar ada, maka pasti telah menghasilkan buah 7 warna yang tak terhitung jumlahnya. Satu buah 7 warna sudah cukup untuk membuat semua orang gila. Terlebih lagi, Ye Xuan telah membuat keputusan dan dia juga ingin pergi. Karena garis keturunan pembantunya belum ditingkatkan ke tingkat atas, jika dia ingin meningkatkan garis keturunan Wan Hua ke garis keturunan atas dengan kekuatan pemulihan terhadap langit garis keturunan pohon kehidupan suci, dia membutuhkan tanaman berusia 1000 tahun. Di daerah ini, tanaman berusia 1000 tahun sangat langka. Paling banyak, ada harta karun alam yang muncul selama 100 tahun, dan tidak ada yang pernah mendengar lebih dari 500 tahun. Jadi, ini adalah kesempatan Ye Xuan. Jika dia bisa mendapatkan buah 7 warna, bahkan jika itu adalah inti, dia dapat menukarnya dengan garis keturunan pohon kehidupan suci. Saat itu, dia akan menjadi kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, tujuan utama kali ini adalah buah 7 warna. Jika dia bisa mendapatkan buah 7 warna, dia akan mampu menembus hingga 60 kekuatan naga. Ketika dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas, dia tiba-tiba melonjak hingga 18 naga. Dengan bonus 20% pada kecepatan gerakannya, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Jika benar-benar ada buah 7 warna, dia harus mendapatkannya. Saat ini, masih ada setengah bulan sebelum waktu berkumpul, tetapi tempat berkumpulnya jauh darinya, jadi dia tidak bisa menunggu dan segera meminta Megatron untuk membawanya ke tempat yang ditentukan. Penerbangan ini memakan waktu setengah bulan. Tempat di mana Sekte Bulan Perak, Sekte Bulan Air, dan Sekte Xiao Yue berada sebelumnya terlalu terpencil, dan yang terkuat hanya memiliki 30 kekuatan naga. Dan sekte-sekte di daerah ini hampir semuanya memiliki lebih dari 30 kekuatan naga, dan yang terkuat telah mencapai 60 naga, yang benar-benar mengerikan. Ye Xuan telah melihat banyak hal selama perjalanannya, seperti membunuh orang dan merampok harta karun, dan bahkan melihat pertempuran di level 40 kekuatan naga berkali-kali. Pada saat ini, dia telah tiba di lokasi yang disepakati. Melihat sekelompok besar orang di bawah, ekspresinya membeku. Ada beberapa sekte di daerah ini, 10 di antaranya mengenakan seragam, ditambah mereka yang berasal dari keluarga dan prajurit independen yang tidak memiliki afiliasi, jumlahnya telah melebihi 500. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri. Bab 370 Undangan. Berdasarkan kekuatan area ini, Ye Xuan dapat menebak bahwa setiap kelompok orang di bawah diperkirakan memiliki lebih dari 30 naga, dan mereka yang dikirim oleh sekte diperkirakan menguasai 40 naga. Para pemimpin kemungkinan memiliki lebih dari 50 naga. Pengaruh pohon harta karun 7 warna ini memang besar, dengan begitu banyak master yang datang. Sepertinya bahkan jika aku tidak mendapatkan buah 7 warna kali ini, orang-orang ini saja sudah cukup bagiku untuk menerobos berkali-kali. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan berputar ke kejauhan lalu mendarat. Meskipun siang bolong, warna Megatron sangat cerah, dan ditambah dengan tingginya, tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang yang harus dia lakukan adalah tetap bersikap rendah hati, dan tetap bersikap rendah hati. Dia tidak boleh menarik perhatian sekte atau kekuatan, jika tidak, dia mungkin akan dibunuh oleh seorang master. Oleh karena itu, dia harus berpura-pura menjadi seorang master. Pada saat itu, dia mengeluarkan topeng senyum hari itu, berganti menjadi kemeja linen, dan berjalan mendekat. Hei, ada orang lain yang datang. Kelihatannya sangat kuat, mungkin dia sudah mencapai kekuatan 40 naga. Baguslah. Semakin kuat kekuatan kita masing-masing, semakin menakutkan keluarga dan sekte itu. Jika kita bersatu sebagai satu kelompok, bahkan sekte-sekte itu harus minggir. Ayo kita pergi dan memeriksanya. Ye Xuan baru saja tiba dan menarik banyak perhatian. Orang-orang yang datang sendiri seperti dia biasanya adalah para ahli. Tuan, apakah Anda sendirian? Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar di telinga Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan melihat 7 orang berjalan ke arahnya. Ada apa? Ye Xuan memasang ekspresi merendahkan. Tuan, Anda pasti datang untuk buah 7 warna, tetapi Anda dapat melihat bahwa sebagian besar orang di sini memiliki kelompok mereka sendiri.
Jika Anda sendirian, saya khawatir Anda tidak dapat bersaing dengan mereka. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Kata pria terkemuka itu. Oh, bergabung dengan Anda. Yesuan menyipitkan matanya di balik topeng dan bertanya, apa kekuatan Anda? Dalam situasi ini, kebanyakan orang tidak akan memberitahu orang lain tentang kekuatan mereka, karena jika kekuatan mereka terekspos, itu akan menarik perhatian para master. Setelah mendengar ini, pemimpin itu juga tercengang. Dia memang ingin mengundang Yesuan untuk bergabung dengan tim, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat Yesuan. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, saya memiliki kekuatan 33 naga. Hanya satu kalimat, tentu saja, mustahil bagi Yesuan untuk mempercayainya. Tetapi setelah pemimpin itu selesai berbicara, seekor naga terbang muncul di sekelilingnya. Itu memang kekuatan 35 naga, yang tidak dapat disembunyikan. Bagaimana dengan mereka? Yesuan menoleh lagi dan menatap ke 6 orang di belakang pria itu. Di bawah instruksi pria itu, orang-orang ini juga mengungkapkan wilayah mereka sendiri, semuanya antara 30 naga dan 35 naga. Tim yang dibentuk oleh orang-orang ini cukup kuat. Jika orang-orang ini bergabung, mereka mungkin dapat melawan para master dengan kekuatan 40 naga. Alasan mengapa kelompok orang ini mengekspos kekuatan mereka adalah karena ada kekuatan penahan yang tak terlihat di sini. Jika ada yang menghancurkan tim ini, maka dia akan menjadi mangsa di mata orang yang lebih kuat dan kemudian dibunuh. Oleh karena itu, pertempuran di sini sangat sedikit. Setiap orang dan setiap kekuatan berhati-hati, karena takut menjadi sasaran orang yang lebih kuat. Sekte-sekte besar itu memiliki kekuatan untuk membantai kekuatan lain, tetapi mereka tidak melakukannya. Bagaimanapun, mereka mungkin dalam bahaya berikutnya, dan mereka membutuhkan umpan meriam. Sekarang, ketujuh orang itu telah menunjukkan kekuatan mereka, dan pemimpin itu bertanya lagi, Tuan, bagaimana dengan Anda? Yesuan terdiam dalam hatinya. Dia tidak benar-benar ingin bergabung, dan dia hanya memiliki kekuatan 28 naga, jadi dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Maaf, saya hanya memiliki kekuatan 28 naga. Yesuan menggelengkan kepalanya, dan 2 naga terbang besar dan 8 naga terbang kecil terbang keluar dari tubuhnya. Apa? 7 orang yang hadir juga tercengang ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah salah menilai Yesuan. Kekuatan Yesuan melampaui harapan mereka. Dia bahkan tidak mencapai 30 naga. Dalam sekejap, ketujuh orang itu menunjukkan ekspresi aneh, dan mata mereka penuh dengan penghinaan. Benar-benar lelucon, beraninya kau datang hanya dengan 28 naga, kau benar-benar ingin mati. Seorang pria dengan mata kecil melompat keluar, menghunus pedangnya dan menunjuk Yesuan dan berkata, Nak, serahkan cincin Qiankunmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria terkemuka dan 5 orang lainnya mendengarnya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap Yesuan, jadi mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Bagaimanapun, mereka tidak saling mengenal, dan itu hanya tim sementara. Tidak seorang pun di tim itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku pria dengan mata kecil itu. Kau, menginginkan cincin Qiankunku. Yesuan menyipitkan matanya dan menatap pria dengan mata kecil itu. Ya, Tuan, aku dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin membunuhmu. Lepaskan cincin Qiankun dan berikan padaku dengan cepat, jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Pria dengan mata kecil itu berteriak dingin. Dia juga telah menunjukkan kekuatannya tadi. Dia adalah yang terlemah di antara ketujuh orang itu, dengan hanya 30 naga. Karena itu, dia menggali kuburnya sendiri. Bagaimana jika aku tidak memberikannya kepadamu? Yesuan mengeluarkan 8 pedang desolate dan menunggu tanggapan pihak lain. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, pergilah dan mati. Pria dengan mata kecil itu tiba-tiba mengeluarkan semburan energi sejati dan bergegas menuju Yesuan. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, bukan Yesuan yang mati, tetapi pria dengan mata kecil itu. Desis. Serangkaian suara renyah menyebar, dan kepala pria dengan mata kecil itu terlempar ke atas, dan darah berceceran. Pada saat yang sama, cincin Qiankunnya juga jatuh ke tangan Yesuan. Bajingan malang. Yesuan mengutuk dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pria dengan mata kecil itu begitu miskin sehingga dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekayaan pemimpin sekte bulan perak. Tapi ini tidak mengherankan. Lagi pula, jika Anda berada di luar sana, Anda tidak dapat menyimpan semuanya, jangan sampai Anda mati dan membiarkan orang lain lolos begitu saja.
Pada saat ini, keenam orang itu juga berbalik dan melihat tubuh pria itu dengan mata kecil. Bagaimana ini mungkin? Dia dibunuh oleh Yue Lelong. Saya ingat bahwa keterampilan tubuhnya setidaknya 60% dari api, dan kekuatannya tidak buruk. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan satu pukulan? Sepertinya pria bertopeng ini memiliki beberapa kemampuan. Beberapa orang berdiskusi secara pribadi. Wajah pria terkemuka itu tidak bagus, karena dia adalah pendiri tim ini. Melihat anggota timnya terbunuh, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Anda membunuhnya. Tanya pria terkemuka itu. Dia bisa membunuhku, tetapi aku tidak bisa membunuhnya. Yesuan bertanya balik. Pria terkemuka itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, meskipun itu yang Anda katakan, dia adalah rekan saya. Anda membunuhnya, jadi saya tentu akan membalasnya. Yesuan tidak mengatakan apa-apa. Tokoh utamanya adalah kekuatan 35 naga, dan kekuatannya cukup bagus. Namun saat ia selesai berbicara, seseorang keluar. Kapten, biarkan aku bertindak. Kata seorang pria berambut panjang.